Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bidzikri 'allamil ghuyub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Habibil Mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Sebelumna abdi minta maaf kasadayana, abdi mah tetiasa bahasa Sunda, jadi izinkan insyaallah abdi menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sufufal habaib, akhusu minhum Al-Habib Muhsin Al-Attas, Wal-Habib Ahmad bin Anis Basurra, Wal-Habib Mustafa Al-Hamid, Wal-Habib Hasan Al-Kaf, wa baqiyatil habaib. Dan juga tidak lupa kepada segenap para alim ulama, para asatidzah, akhusu minhum khadim hadzal masjid wal ma'had Al-Ustadz Muhyi, yang kita sama-sama berharap dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur mereka semua, dan Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki mereka dan memenangkan perjuangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada segenap para hadirin hadirat yang kita sama-sama berharap dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bala musibah dicegah oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menggerakkan hati kita, yang kembali menggerakkan organ tubuh kita agar bisa menghadiri suatu acara guna memuliakan, mengagungkan, menggemakkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perayaan mulia ini, setidaknya setiap individu daripada kita akan mendapatkan kemuliaan dan masuk di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, percaya dengan Nabi Muhammad, meyakini kerasulan, kenabian Nabi besar Muhammad, maka masuk di dalam golongan ayat ini. Dan alhamdulillah kita semua masuk di dalam golongan ayat tersebut karena kita beriman dengan Nabi Muhammad. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah kita mampu beriman dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu masuk ke dalam syurganya Allah melainkan melalui ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak hanya sebatas la ilaha illallah, tapi wajib harus ada Muhammadun Rasulullah yang menjadikan dirinya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hanya sekedar meyakinkan keesaan Allah tanpa mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, maka apalah bedanya dengan orang-orang Yahudi? Mereka percaya akan keesaan Allah, tapi mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Itulah yang mencegah mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang beriman, percaya akan kerasulan, kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cukup hanya sekedar beriman? Wa azzaru, dan bahkan harus memuliakan. Al-Imam Abu Hayyan di dalam tafsir Bahrul Muhyith, beliau mengatakan makna daripada azzaru adalah madahu wa athnau alaih, memuliakan dengan cara memuji, melantunkan qasidah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dahulu, dari zaman sahabat Nabi besar Muhammad, orang-orang saleh, orang-orang alim, lisan mereka tidak lepas memuji, mengagungkan Nabi Muhammad, entah
dengan lisan yang mengucap atau tulisan yang memuji untuk mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi diceritakan bahwasanya tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu, sedang menjahit sendalnya, dan Sayyidatuna Aisyah sedang menenun. Lalu kemudian dilihat Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi besar Muhammad karena terkena terik matahari hingga tercucur tetesan daripada keringatnya Nabi Muhammad. Bahkan seakan-akan kata beliau, yatawalladu nuran, seakan-akan mutiara yang melahirkan sebuah cahaya. Indah wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan keringat, indah. Lalu kemudian Nabi besar melihat Sayyidatuna Aisyah seakan-akan tercengang. Ditanya, malaki buhiti, kenapa engkau tercengang wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku teringat salah seorang penyair handal, orang yang lisannya pandai memuji pada zaman dahulu. Lisannya mengagungkan, mengucapkan pujian terhadap sosok seseorang, dan pujian tersebut, ya Rasulullah, lebih pantas untuk engkau. Ditanya oleh Nabi Muhammad, man huwa, siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Abu Kabir Al-Hudhali. Wa madza qala Abu Kabir Al-Hudhali? Apa yang diucapkan oleh penyair handal tersebut yang bernama Abu Kabir Al-Hudhali? Wa mubarra'un min kulli ghubbari haydatin wa fasadi murdi'atin wa da'i mighyali falau nadarta ila asirrati wajhihi barakat kabargil 'aridil mutahallili. Sosok seseorang, kata Sayyidatuna Aisyah, menceritakan tentang syair pujian yang dibuat oleh Abu Kabir Al-Hudhali, seseorang yang terbebaskan daripada aib, daripada para penyakit tatkala ia terlahirkan. Dan jikalau kalian memandang kepada wajahnya, melihat kepada keindahan wajahnya, maka terpancar sebuah sinar yang cemerlang bagaikan pedang yang baru saja dihunus. Subhanallah, apakah Nabi besar Muhammad menyalahkan pujian tersebut? Apakah Nabi besar Muhammad membid'ah-bid'ahkan? Apakah Nabi Muhammad mengatakan jangan teruskan? Tidak. Nabi Muhammad bersyukur, mengatakan jazakillahu khairan ma surirti minni illa kasururi minki. Ketahuilah wahai Aisyah, doaku kepada Allah agar Allah selalu membalas kebaikan engkau. Dianggap oleh Nabi Muhammad pujian terhadap Rasulullah adalah sebuah kebaikan, hingga didoakan akan sebuah kebaikan bagi mereka yang memuji, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya ucapan semata, tetapi dicium kening Sayyidatuna Aisyah, dipeluk Sayyidatuna Aisyah, menunjukkan bahwasanya pujian kita terhadap Nabi Muhammad diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui dari sirah perjalanan Nabi besar Muhammad bahwasanya beliau ada orang yang berlaku buruk dibalas oleh Nabi Muhammad dengan kebaikan. Apalagi orang yang berlaku baik, memuji, mengagungkan Nabi Muhammad, maka tidak heran jikalau dia juga akan diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melantunkan qasidah memuji Nabi Muhammad. Innar rasula lanurun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya seorang rasul adalah bagaikan sebuah cahaya yang indah cemerlang, lalu kemudian cahaya tersebut bagaikan pedang yang baru saja diasah. Indah wajah Nabi Muhammad. Pujian tersebut didengar oleh Nabi Muhammad, fa'ahdahu rida'ah, lalu kemudian Nabi Muhammad menghadiahkan ridanya, selendangnya kepada sahabat yang memuji, mengagungkan Nabi Muhammad. Bentuk apresiasi dari Rasulullah terhadap mereka yang memuji, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri contohnya, tidak heran beliau ahli qasidah, penyair handal untuk Rasulullah. Syekh Muhammad Al-Fayyumi di dalam Takhmisil Burdah fi Madhi Khairil Bariyah, beliau menceritakan tentang Al-Imam Busiri bahwasanya Al-Imam Busiri mengatakan, sabab insya'i hadhil qasidah, sebab aku mengarang qasidah Burdah adalah aku terkena penyakit stroke setengah. Lalu kemudian aku memikirkan untuk memuji Nabi Muhammad, maka dengan pujian tersebut lalu kemudian aku tertidur. Setelah aku tertidur, aku melihat Nabi Muhammad di dalam mimpiku, masaha alayya biyadi fa'ufitu liwaqti. Aku melihat Nabi besar Muhammad mengusap tangan mulianya di tubuhku yang ada penyakit, lalu kemudian aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu, kata beliau di Burdah, wa mundu
alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi. Tatkala aku fokuskan pikiranku untuk memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, maka dengan cara aku mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, dari hal tersebut aku mendapatkan segala macam kebaikan yang selalu menyertaiku karena pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah perkumpulan kita, hadirnya kita juga tidak lepas daripada pujian, pengagungan, kemuliaan, lantunan qasidah, terlebih yang dilantunkan oleh Habib Hasan Al-Kaf dengan suara indahnya, menuntun kita, membawa kita dengan irama baiknya agar kita selalu teringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan kita masuk di golongan kedua yang diucapkan oleh Allah, wa'azzaru, lalu kemudian wa nasaruh, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas beriman dengan Nabi Muhammad, tidak hanya sebatas memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, tapi juga wa nasaruh, membela Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad. Bagaimana maksudnya menolong dan membela Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad meminta pertolongan dari kita, meminta pembelaan dari kita? Tidak, akan tapi kita menolong syariat Nabi Muhammad, menolong ajaran Nabi Muhammad di zaman yang pikiran orang-orang zaman sekarang sudah jauh daripada Nabi Muhammad, melupakan Nabi Muhammad, mengabaikan Nabi Muhammad, tidak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mereka lah orang-orang yang harus ditolong dengan cara kita mengajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran orang-orang soleh mereka gemar mengajarkan orang lain tentang Nabi Muhammad agar mereka bisa terselamatkan daripada kesesatan di dalam kehidupan dunia ini. Dan alhamdulillah ada pondok pesantren, ada Ribat An-Nurul Falah yang mampu menuntun anak-anak kita agar terdidik di dalam cinta dan selalu bisa menjaga syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, tidak hanya sebatas beriman, memuji, membela, mengagungkan Nabi Muhammad, ini semua tiga-tiganya ada di majelis ini. Sisa satu, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, mengikuti arahan Allah, arahan Al-Quranul Karim yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ini kita jalankan, maka kita masuk di dalam golongan ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses, dan mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam surganya Allah ini sekarang bukan jadi mimpinya kita. Mimpinya kita bagaimana agar bisa milik mobil Pajero. Mimpi kita bagaimana agar punya villa di puncak. Ini mimpinya kita. Kita tidak pernah mimpi hal yang mulia, tidak pernah berharap dan berkeinginan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, mimpi yang besar adalah mimpi berharap agar masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut harus diperjuangkan, hal tersebut harus kita usahakan. Tidak hanya sebatas ada maulid di kampung, hadir di maulid situ doang, tapi hadir di maulid-maulid lain, memperjuangkan, mengusahakan bagaimana agar kita selalu terhubung, terkait, dan agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan, innal abrara lafi na'im 'alal araik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mulia dan baik mengamalkan amalan saleh, ia akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan berada di dipan-dipan panggung-panggung istimewa saling memandang, dan mereka disuguhkan makanan istimewa, minuman yang baik. Wa fi dzalika, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, untuk mendapatkan surga Allah tersebut, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Tidak ada hanya sekedar tidur main HP saja bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dituntut harus berlomba,
dituntut harus berusaha dan berjuang bagaimana agar bisa mendapatkan nilai nomor 1, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal tersebut kita sama-sama berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, kelak di surganya Allah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita bersama orang-orang saleh, semoga akhlak-akhlak Nabi Muhammad, akhlak-akhlak orang saleh tertanamkan di diri kita, di diri sanak keluarga kita. Dan kita tidak lupa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam lisan yang selalu memuji Nabi Muhammad, di dalam hati yang selalu beriman kepada Nabi Muhammad, di dalam jiwa raga yang memperjuangkan nama Nabi Muhammad, dan di dalam pengamalan agar bisa mengikuti Al-Quranul Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayhi waffiqna lil khair wa 'inna alayhi birahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya disadayana minta maaf. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.